Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Tonight, we rewrite the rules. The countdown has begun. Dalam perjalanan panjang sebuah bangsa, ada cahaya-cahaya yang tak pernah padam. Meski tak selalu terlihat, namun terus menuntun arah peradaban. Dari ruang-ruang kelas yang sederhana, dari tangan-tangan yang sabar menuntun, dari pikiran-pikiran yang tak lelah berinovasi, lahir kekuatan besar bernama pendidikan. Malam Anugerah Pendidikan Indonesia 2026. Persembahan Jawa Pos Radar Semarang Media hadir sebagai panggung kehormatan untuk mereka yang telah mendedikasikan hidupnya bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Mereka datang dari berbagai lini pengabdian, pendidikan formal maupun non-formal, para pegiat literasi, bunda-bunda PAUD, pendidikan keagamaan, tokoh penggerak perubahan, pimpinan instansi pendidikan, hingga para inovator dan akademisi yang terus melahirkan gagasan dan terobosan. Mereka membangun sistem, menguatkan karakter, membuka akses, dan menyiapkan generasi masa depan dengan ilmu, nilai, dan keterampilan. Dengan dedikasi, kreativitas, dan ketulusan, mereka menanam lebih dari sekedar pengetahuan. Mereka menanam harapan. Dan dari harapan itu, lahir manusia Indonesia yang lebih cerdas, lebih berkarakter, dan lebih siap menghadapi dunia. Malam ini, kami tidak sekadar memberi penghargaan, kami memberi penghormatan kepada mereka yang telah menyalakan cahaya, menjaga nyala itu tetap hidup, dan memastikan masa depan bangsa ini tak pernah kehilangan arah. Selamat datang di Malam Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 Jawa Pos Radar Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di Malam Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 persembahan Jawa Pos Radar Semarang. Hadirin, pendidikan adalah denyut panjang peradaban. Ia bekerja dalam diam, namun melahirkan cahaya pengetahuan, membentuk karakter, dan menentukan arah masa depan bangsa. Dan malam hari ini Jawa Pos Radar Semarang menghadirkan sebuah ruang penghormatan bagi insan-insan pendidikan terbaik. Para guru, dosen, pegiat literasi, penulis, tokoh pendidikan, lembaga pendidikan, bunda PAUD, serta sosok-sosok inspiratif yang telah mengabdikan hidup dan karyanya
untuk mencerdaskan generasi Indonesia. Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 bukan sekadar seremoni penghargaan, melainkan bentuk apresiasi yang bermartabat atas dedikasi, inovasi, dan kontribusi nyata di dunia pendidikan. Kepada seluruh penerima penghargaan, selamat datang para pelita pendidikan negeri. Malam ini adalah bentuk penghormatan atas jejak pengabdian yang telah menginspirasi banyak generasi. Hadirin, sebelum rangkaian acara kita mulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin Ibu Rohis Sudaida. Kepada Ibu Rohis Sudaida, kami persilakan dan para hadirin kami mohon untuk berdiri. Dan selanjutnya marilah kita menundukkan hati dan sejenak bermunajat memohon kelancaran dan keberkahan acara malam ini. Mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin Bapak Miftahul A'la. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan syukur. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan agung dalam menuntun dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Ya Allah, ya Rabbal, kami memohon ridhamu atas terselenggaranya malam Anugerah Pendidikan Indonesia 2026. Limpahkanlah keberkahan dalam setiap rangkaian acara. Mudahkanlah setiap langkah yang kami jalani dan jadikan pertemuan ini sebagai amal kebaikan yang Engkau catat sebagai ibadah. Ya Allah, anugerahkanlah kekuatan, kehadiran dan keberlanjutan semangat kepada para insan pendidikan, para guru, dosen, pegiat literasi, dan penggerak pendidikan yang telah mengabdikan diri demi mencerdaskan kehidupan anak bangsa, khususnya kepada para penerima anugerah pada malam ini. Jadikanlah penghargaan ini sebagai penguat langkah kami, penambah keikhlasan, dan pemantik semangat untuk terus berkarya dan menginspirasi. Ya Allah, jadikanlah mereka cahaya bagi anak bangsa, penuntun dalam kebaikan, dan bagian lahirnya masa depan Indonesia yang lebih cerdas, berakhlak, dan bermartabat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Miftahul Ala yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa yang luar biasa, mudah-mudahan acara malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Hadirin yang kami hormati, pendidikan adalah fondasi penting dalam membangun kualitas bangsa dan peradaban. Karena itulah apresiasi kepada insan pendidikan menjadi hal yang patut terus dihadirkan. Melalui Anugerah Pendidikan Indonesia 2026, Jawa Pos Radar Semarang bersama Radar Semarang Academy berupaya menghadirkan ruang penghormatan bagi dedikasi, inovasi, dan pengabdian di dunia pendidikan. Dan untuk memahami lebih jauh mengapa penghargaan ini penting dihadirkan, akan disampaikan langsung oleh Direktur Jawa Pos Radar Semarang, Bapak Baihaqi, sosok pimpinan yang memiliki perhatian besar terhadap kemajuan dunia pendidikan. Kepada Bapak Baihaqi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Semarang, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti. Malam ini beliau ada beberapa acara, tapi sampai tadi mengkonfirmasi akan datang di tempat ini. Bu Agustina bukan sekedar Wali Kota Semarang, tetapi kami menganggap beliau adalah penggerak pendidikan di Kota Semarang. Beliau memberikan perhatian besar pada penguatan sektor pendidikan melalui pendekatan inklusif, perluasan akses pendidikan, peningkatan literasi, dan penguatan infrastruktur sekolah. Beliau memasukkan program pendidikan inklusif ke dalam RPJMD 2025-2029 agar seluruh anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus memperoleh hak pendidikan yang sama. Akses pendidikan dibuka seluas-luasnya sehingga di Kota Semarang tidak ada alasan anak tidak bersekolah. Pendidikan gratis diperluas ke sekolah-sekolah swasta. Hingga tahun 2026 ini ada 135 sekolah swasta yang digratiskan. Di Semarang juga tidak boleh ada ijazah yang ditahan. Di kota ini semula ada 374 ijazah yang ditahan di 36 sekolah. Tapi semuanya telah dibebaskan oleh Ibu Wali Kota Semarang. Belum lagi beasiswa yang diperluas. Mulai dari tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan madrasah aliyah serta perguruan tinggi. Total sekarang ada kira-kira 4.200 anak yang mendapatkan beasiswa dari Pemkot Semarang. Yang terhormat Wali Kota Pekalongan Bapak Ahmad Ahsan Aslan Junaid SEMM, beliau sekarang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Beliau hadir secara khusus untuk mendampingi sang istri, yang terhormat Ibu Hajah Inggit Suraya SSMM, yang juga Bunda PAUD Kota Pekalongan. Ibu Inggit nanti akan menerima anugerah pendidikan bersama 30 orang yang lainnya. Ibu Inggit sudah ada di tempat ini tapi masih menunggu Pak
Wali Kota untuk memasuki ruangan ini. Pak Wali Kota Ahmad Afsan Aslan Junet, sering dipanggil Pak Aaf, memiliki kenangan yang luar biasa bersama saya. Kira-kira 2 minggu yang lalu, saya mendampingi 3 warga Perancis yang berlari dari Bali ke Jakarta. Mereka adalah Gary, Sam, dan Kelly. Di Pekalongan disambut luar biasa. Pak Wali Kota, Pak Aaf, ikut berlari bersama Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, Sekda Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumarno, Bupati Pekalongan Bapak Sukirman, dan pejabat-pejabat lain. Kenangan yang tidak saya lupakan. Pak Aaf berusaha luar biasa untuk mendampingi Pak Gubernur dan Pak Sekda, ngos-ngosan bersama saya juga. Alhamdulillah saya bisa sampai di finish, dan mohon maaf Pak Aaf berhenti di tengah jalan meskipun akhirnya juga sampai di finish. 3 orang Prancis yang berlari dari Bali ke Jakarta itu malam ini sudah mendekati DKI, dan besok sudah sampai pada water station terakhir, dan hari Minggu dilanjutkan perjalanan sampai finish di Monas. Sebelumnya, ini yang luar biasa juga, sebelum sampai di Pekalongan, Gary, Kelly, dan Sam mampir di Semarang yang disambut luar biasa oleh Wali Kota Semarang. Saya ikut mendampingi di pendopo Balai Kota Semarang, kemudian paginya berbaur dengan masyarakat merayakan ulang tahun Kota Semarang di Simpang 5. Ikut jalan bareng bersama warga dan kemudian bersih-bersih sungai di Semarang. Yang terhormat Rektor Undaris Ibu Dr. Ida Zahara Adibah, SAG MSI. Yang terhormat Rektor Unsik Wonosobo Dr. Zainal Sukawi, Master of Art. Yang terhormat seluruh calon penerima anugerah pendidikan Indonesia yang berbahagia, seluruh undangan yang kami muliakan, dan teman-teman segenap pimpinan dan karyawan Jawa Pos Radar Semarang yang kami sayangi. Ke Kota Lama membeli roti, dimakan bersama sang istri. Anugerah pendidikan bukan sekedar selebrasi, melainkan ajang penghargaan dan apresiasi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara Anugerah Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan oleh Jawa Pos Radar Semarang. Media yang bergerak di bidang penerbitan koran, penerbitan online, media sosial, dan televisi. Anugerah Pendidikan Indonesia digagas bukan sekedar selebrasi, melainkan ruang penghormatan di mana dedikasi diberi tempat, pengabdian diberi hakikat, dan perjuangan diberi makna. Itu sebagai salah satu upaya mendorong kemajuan pendidikan di tanah air untuk menyongsong Indonesia Emas. Pendidikan adalah proses panjang yang tak berujung. Bisa jadi tidak tampak mewah dan wah.
Di dalamnya tumbuh kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan. Ada kerja keras dan perjuangan, berjalan dengan konsep dan pemikiran. Tetapi tidak semua terang benderang. Banyak pelaku dan penggerak pendidikan yang tersembunyi, jauh dari sorot media dan televisi. Mereka mencurahkan perhatian dan pemikiran, terus bekerja keras tanpa berharap imbalan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi butuh peran serta masyarakat secara keseluruhan. Jawa Pos Radar Semarang merasa terpanggil untuk berbuat. Anugerah pendidikan adalah penyemangat. Melalui gelaran ini kami berharap bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara untuk terus bergeliat, mencurahkan pikiran, berbuat dengan segenap tenaga demi masa depan anak-anak bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang kami banggakan, izinkan saya menyampaikan kisah kecil yang berdampak besar pada dunia pendidikan. Bukan cerita fiksi, tetapi nyata. Ada seorang guru, namanya Richard Apiah Akoto. Dia mengajar teknologi informasi di sebuah sekolah di Ghana. Masalahnya, sekolahnya tidak punya komputer. Tetapi murid-muridnya harus belajar komputer, khususnya Microsoft Word, untuk mengikuti ujian nasional. Bapak-bapak dan ibu-ibu tentu bertanya, bagaimana mungkin belajar komputer tanpa komputer? Inilah menariknya. Pak Guru menggambar apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Pak Guru menggambar sebuah komputer lengkap dengan tampilan Microsoft Word di layar monitor, termasuk menu file, home, insert, beserta seluruh ikonnya. Setiap hari dia berdiri di depan kelas, menggambar di papan tulis hitam dengan kapur warna putih. Murid-muridnya mencatat, membayangkan, klik mouse kiri kanan, scroll atas bawah yang belum pernah mereka pegang sama sekali. Hadirin bisa membayangkan, murid-murid menghadap ke depan kelas, melihat gurunya ketika memberikan penjelasan, perhatiannya terbagi ke papan tulis di mana ada gambar komputernya. Anak-anak, bagaimana membayangkan klik mouse kiri kanan, scroll atas bawah sambil tetap memperhatikan ke depan? Itulah yang terjadi. Cerita ini saya ketengahkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Bukan kekonyolannya, tetapi tentang dedikasi seorang pendidik, tentang kerja keras, tentang berpikir tanpa batas. Betapa dalam situasi dan kondisi yang nyaris tidak mungkin diatasi tanpa alat, dia tetap berusaha sekuat tenaga menjadikan anak didiknya pintar. Dia peras otak bagaimana mentransformasikan ilmu pengetahuan. Dia rancang metode yang bagi kebanyakan orang mustahil untuk dilakukan.
Cerita ini memang terjadi 8 tahun lalu, tepatnya 2018. Sekarang zaman sudah berubah, jauh lebih maju. Di negara kita Indonesia barangkali masih banyak orang yang tidak pernah memegang komputer. Meskipun nyaris tidak satupun orang yang tidak memegang handphone. Justru inilah tantangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara adalah orang yang luar biasa. Sama dengan Richard Abiah Akoto di Ghana. Yang mengubah anak-anak dan masyarakat kita. Dan yang mengasah dan mengisi otak mereka. Tantangannya sangat berat. Dalam era teknologi sekarang ini, dunia nyaris tanpa batas. Anak-anak berkembang bukan hanya karena bapak ibunya, bukan hanya karena guru-gurunya, bukan pula karena lingkungan sekitarnya. Informasi membanjir demikian derasnya, memaksa anak-anak dalam waktu sekejap berubah perilaku dan sikap. Kadang-kadang bukan karena kecanggihan teknologi, bukan pula karena banyaknya biaya, tetapi semangat orang yang mengajarkannya. Ingat, satu foto bisa menggerakkan perilaku nyata, dan satu cerita bisa mengubah segalanya. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita sedang menyaksikan kisah-kisah nyata, perjalanan panjang para pendidik kita, perjuangan yang tidak pernah berhenti, semangat yang tidak pernah mati, yang bekerja dengan dedikasi tinggi, yang mencurahkan pikiran dengan dilandasi hati nurani. Kisah-kisah itu sering tidak tampak di permukaan. Bisa jadi orang tidak tahu, bisa pula mereka tidak mau tahu. Tetapi kami Jawa Pos Radar Semarang yang didukung oleh Radar Semarang Academy melihat dengan hati nurani, mengapresiasi dengan ketulusan hati, mengabadikan dengan prestasi, dan mengukir di piala sebagai tanda bukti. Anugerah pendidikan bukan untuk berbalas budi, melainkan semata-mata untuk mengapresiasi. Jawa Pos Radar Semarang menyadari kerja berat, kerja besar dalam pendidikan tidak boleh dibiarkan mati dalam sunyi. Harus ada panggung, harus ada pengakuan, dan harus ada penghormatan. Malam ini kami tidak hanya memberikan penghargaan. Yang lebih penting, kami berterima kasih atas segala upaya untuk memajukan pendidikan ini. Terima kasih atas kesabaran yang tidak pernah habis. Terima kasih atas dedikasi yang tidak pernah mati, dan atas keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan untuk memuliakan kehidupan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Selamat kepada seluruh penerima anugerah pendidikan Indonesia. Tetap semangat dan terus berbuat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. In ahsantum
aksantum li anfusikum fa in asa'tum falaha. Jika Anda berbuat baik, pada dasarnya Anda berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Sebaliknya, jika Anda berbuat buruk, pada dasarnya Anda berbuat buruk pada diri Anda sendiri. Pada akhirnya, pergi berlayar menuju seberang, menebar jaring mendapat ikan sembilang. Mari bersama kita sambut sinar terang demi menyongsong masa depan gemilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayaki, sambutannya yang luar biasa. Baik hadirin yang kami hormati, Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 persembahan Jawa Pos Radar Semarang hadir sebagai bentuk penghormatan bagi insan-insan terbaik di dunia pendidikan. Dan mereka adalah sosok serta lembaga yang layak diapresiasi atas dedikasi, inovasi, dan terobosan yang telah menginspirasi dunia pendidikan Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi pertama Anugerah Pendidikan Indonesia 2026, yakni penghargaan bagi lembaga pendidikan formal dan non-formal, dan juga perorangan yang menghadirkan inovasi sistem pembelajaran untuk mencetak generasi unggul masa depan. Baik, dan pada sesi pertama ini Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 diberikan kepada insan pendidikan, lembaga pendidikan formal dan non-formal yang menghadirkan inovasi pembelajaran, membangun karakter, serta melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi zaman. Sebelum penghargaan diberikan, mari bersama kita simak tayangan video tentang kiprah, inovasi, dan keunggulan institusi pendidikan yang layak menerima Anugerah Pendidikan Indonesia 2026. Kepemimpinan visioner tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga membentuk karakter dan daya saing generasi masa depan. Endang Purwanti SPD, Kepala SD Negeri 01 Batursari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, merupakan figur pemimpin yang berhasil memadukan inovasi akademik dengan penguatan nilai moral. Di bawah kepemimpinannya, sekolah tidak sekedar menjadi tempat belajar, melainkan ekosistem yang menumbuhkan karakter. Endang mendorong guru dan siswa aktif dalam lomba literasi dan sains, serta mengintegrasikan metode pembelajaran kreatif untuk menjawab tantangan zaman. Dengan tetap berfokus pada capaian yang kompetitif, nilai etika dan kearifan lokal terus ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung keberagaman potensi siswa. Sebuah kepemimpinan yang menegaskan bahwa pendidikan yang kuat lahir dari perpaduan prestasi, karakter, dan nilai kehidupan. Pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kurikulum modern menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi berkarakter dan berprestasi. SD Al-Azam Tembalang, Kota Semarang merupakan sekolah dasar swasta berakreditasi A dengan pendekatan pembelajaran yang kreatif serta penguatan karakter siswa yang kuat. Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Zaki Mubarak Semarang, sekolah ini memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi kemampuan bahasa Inggris melalui program English on Stage. Selain itu, inovasi Tahfidz on Stage menjadi bagian dari upaya sekolah dalam menampilkan progres hafalan Al-Quran siswa secara inspiratif dan membanggakan. Sebuah ikhtiar pendidikan yang memadukan ilmu, akhlak, dan kreativitas dalam harmoni pembelajaran masa depan. Pendidikan keagamaan tidak hanya tentang memahami, tetapi juga menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Al-Quran melalui pembelajaran yang terus berinovasi. SD Islam Tulus Harapan Semarang sebagai sekolah dasar Islam swasta terkemuka menghadirkan metode Taki sebagai inovasi utama dalam pembelajaran dan hafalan Al-Quran. Di bawah naungan Yayasan Al-Muhajirin Tulus Harapan, metode ini diterapkan secara terintegrasi untuk memastikan kualitas bacaan dan hafalan siswa tetap terjaga secara konsisten.
Dengan akreditasi A, sekolah ini juga menyeimbangkan pendidikan akademik, pembentukan karakter Islami, serta pengembangan bakat siswa. Sebuah ikhtiar pendidikan yang utuh, menghadirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga dekat dengan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupannya. Sekolah yang unggul bukan hanya melahirkan prestasi, tetapi juga menanamkan karakter serta menjaga akar budaya bangsa. SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang berhasil menjadi sekolah unggulan yang mengintegrasikan pendidikan modern dengan nilai-nilai Islami. Melalui kurikulum adaptif, transformasi digital pendidikan, serta penguatan akhlak mulia, sekolah ini mampu mengantarkan siswa meraih prestasi dari tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Tak hanya unggul dalam teknologi dan akademik, SD Muhammadiyah 2 Alternatif juga menanamkan kecintaan pada budaya nasional dengan pondasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta pembelajaran yang joyful, meaningful, dan mindful. Sekolah ini terus membentuk generasi Islami yang berprestasi, berkarakter, dan mencintai budayanya sendiri. Dalam pendidikan keagamaan, guru bukan hanya pengajar, melainkan penggerak inovasi dalam menanamkan kecintaan pada Al-Quran. Nurul Komariah, SAG, MSI, sosok pendidik yang berkontribusi besar di Madrasah Ibtidaiyah Tahfizul Quran Al-Asrar, Gunung Pati, Kota Semarang. Madrasah berakreditasi A ini dikenal sebagai madrasahnya para penghafal Al-Quran yang terus berkembang melalui inovasi pembelajaran. Guru Nurul juga aktif mengembangkan metode tahfiz dengan pendekatan multimedia interaktif dan gamifikasi, serta kerap menjadi narasumber pelatihan bagi para guru madrasah. Dedikasinya juga tercermin melalui riset kolaboratif bersama UIN Wali Songo yang dipresentasikan hingga ke tingkat internasional. Sebuah ikhtiar yang menggabungkan ilmu, iman, dan inovasi, menghadirkan pembelajaran Al-Quran yang lebih hidup dan lebih bermakna bagi generasi masa depan. Pendidikan pesantren hari ini tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga beradaptasi melalui inovasi digital, menghadirkan wajah baru lembaga pendidikan Islam yang modern. Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal menjadi salah satu contoh nyata dengan perpaduan kuat antara kurikulum tradisional dan pendekatan pendidikan modern. Pesantren ini terus mengembangkan digitalisasi dengan mengintegrasikan teknologi informasi dalam manajemen pesantren dan proses pembelajaran santri. Komitmen tersebut mengantarkan Pondok Pesantren Darul Amanah meraih pengakuan nasional, termasuk sebagai lembaga pendidikan unggul dan favorit tingkat nasional tahun 2025. Lebih dari sekadar lembaga pendidikan, pesantren ini berkembang sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Sebuah ikhtiar yang menegaskan bahwa modernitas dan tradisi dapat berjalan beriringan, melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Pendidikan di pesantren bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang harmoni antara nilai-nilai Al-Quran dan kelestarian alam. Sabilur Rasyad Islamic Boarding School Kendal, Jawa Tengah, meneguhkan komitmennya membangun generasi berilmu, berakhlak, dan berwawasan masa depan melalui gerakan Green Pondok Sabilur Rasyad. Pesantren modern ini menghadirkan pembelajaran nyata dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sejalan dengan ajaran Al-Quran yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi. Berbagai program peduli lingkungan dijalankan, mulai dari pengelolaan lingkungan pondok, edukasi botani, hingga pemanfaatan tanaman obat. Para santri dibimbing memahami bahwa ilmu sains dan ajaran Islam berjalan beriringan dalam rawat alam. Di Ponpes modern ini, ayat-ayat suci menjadi fondasi, membentuk karakter yang kokoh dan berarah. Atas dedikasi tersebut, Sabilur Rasyad meraih predikat Sekolah Adiwiyata Nasional dan melangkah menuju Adiwiyata Mandiri. Sebuah ikhtiar yang melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas dan berwawasan, tetapi juga menjaga bumi dengan penuh kesadaran. Dari langkah-langkah kecil yang sederhana, masa depan perlahan mulai dituliskan. PAUD, RA, dan Homeschooling Al-Firdaus Semarang menghadirkan inovasi pendidikan berbasis karakter Qur'ani yang memadukan nilai-nilai Islam terpadu dengan pendekatan pembelajaran progresif. Sekolah ini menempatkan pembentukan karakter sebagai fondasi utama, sekaligus mengembangkan kemampuan dasar anak usia dini secara menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui proses yang terarah, anak-anak tidak hanya tumbuh cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki landasan akhlak yang kuat sejak dini. Beragam proyek sederhana dihadirkan, mendorong keberanian untuk berinovasi dan menuangkan ide dalam bentuk nyata. Disinilah pendidikan menjadi ruang tumbuh membentuk generasi yang berpikir, berakhlak, dan siap melangkah ke masa depan.
Ada sebuah pengabdian yang memilih jalan sunyi, memberi tanpa pernah meminta kembali. Itulah yang dilakukan Ketua Yayasan Kong Kau Hui Kota Semarang, Wong Aman Gautama Wangsa, dan jajaran anggota pengurus lainnya. Yayasan yang didirikan pada tahun 1935 ini semula untuk membantu pemberantasan buta huruf anak-anak korban pengungsian hingga akhirnya berubah menjadi sekolah formal bernama Sekolah TK, SD, SMP Kuncup Melati. Sekolah yang sudah berusia 76 tahun ini telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menyediakan pendidikan berkualitas dengan tanpa memungut biaya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tak hanya membebaskan biaya pendidikan, Sekolah Kuncup Melati terus berusaha menyediakan segala sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang baik sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Bahkan, sejumlah siswa terbaik telah mendapatkan beasiswa luar negeri dan berprestasi. Sebuah langkah nyata yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, bukan sekadar kesempatan. Ketua Yayasan Hajah Kartini Undaan Kidul Kudus, Agus Hermawan SPDI MA, menjadi pelopor dalam pemberdayaan masyarakat sekitar, khususnya melalui program-program inovatif yang mengintegrasikan pendidikan anak usia dini dengan kesejahteraan keluarga. Yayasan ini tidak hanya berfokus pada peserta didik, melainkan juga menghadirkan peran aktif dalam pemberdayaan orang tua wali murid sebagai bagian penting dari proses pendidikan yang utuh. Sebagai dosen UIN Salatiga, Agus Hermawan turut menghadirkan terobosan sosial melalui pendekatan field research dan pengabdian kepada masyarakat. Langkah ini melahirkan model pendidikan yang mampu menjawab tantangan nyata, membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau menghadapi tekanan ekonomi. Sebuah ikhtiar yang menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga menguatkan kehidupan. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk 10 penerima penghargaan yang akan kita berikan pada malam hari ini. Iya, baik. Tadi 10 ya, 10 baik lembaga dan juga insan perorangan. Dan untuk itu kami mohon untuk Bapak Ibu yang tadi sudah ditayangkan di videonya, di sesi yang pertama ini untuk bisa maju dan naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan dan trofi sekaligus piagam yang akan diberikan langsung oleh Direktur Jawa Pos Radar Semarang, Bapak Baihaqi. Kepada Bapak Baihaqi kami persilakan dan juga para penerima penghargaan. Ya, baik, kami undang sekali lagi yang pertama penerima penghargaan di sesi yang pertama ini pada Ibu Endang Purwanti SPD, Kepala SD Negeri 01 Batur Sari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai Kepala Sekolah Visioner menciptakan budaya berdaya, saing, dan berkarakter. Kemudian kepada SD Al-Azam Tembalang, Kota Semarang untuk kategori Sekolah Islam dengan Inovasi Pembelajaran Kreatif. Dan juga untuk SD Islam Tulus Harapan Kota Semarang, sebagai kategori Sekolah Islam Unggul dengan Inovasi Pembelajaran Al-Quran Metode Taki. Kemudian SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang untuk kategori Sekolah Unggul, Prestatif dan Berbudaya Nasional. Dan berikutnya Ibu Nurul Komaria SAG MSI dari MI Tahfidzul Quran Al-Ashror Gunung Pati Kota Semarang dengan kategori Guru Madrasah Inovatif dalam Pembelajaran Al-Quran dan Tahfiz. Kemudian Sabilur Rasyad Islamic Boarding School Kendal untuk kategori Pesantren Ramah Lingkungan, Harmoni Ilmu dan Alam berbasis Al-Quran. Dan juga untuk Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal sebagai dengan kategori Inovasi Digitalisasi Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam modern. Kemudian untuk PAUD RA Homeschooling Al-Firdaus Semarang untuk kategori Inovasi Pendidikan berbasis karakter Qurani. Dan juga dari Wong Aman Gautama Wangsa, Ketua Yayasan Kong Kau Hui, kategori Tokoh Inspiratif Pengelola Sekolah Gratis Kuncup Melati Semarang. Dan yang terakhir, Bapak Agus Hermawan SPDI MA, Ketua Yayasan Hajah Kartini Undaan Kidul Kudus untuk kategori Pelopor Integrasi PAUD Pusat Ekonomi dan Kesehatan Anak. Baik, 10 penerima penghargaan di sesi yang pertama ini. Kita sekali lagi beri aplaus yang luar biasa untuk para penerima penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 dari Jawa Pos Radar Semarang. Ya, penghargaan yang pertama diberikan kepada Ibu
Endang Purwanti SPD, Kepala Sekolah Visioner yang menciptakan budaya berdaya saing dan berkarakter. Untuk masing-masing penerima penghargaan. Ini dari Kabupaten Pekalongan, Septi. Oke, dari Kabupaten Pekalongan. Oh iya ya, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Talun. Ya, selamat untuk Ibu Endang Purwanti SPD sebagai Kepala Sekolah Visioner ya, menciptakan budaya berdaya saing dan berkarakter. Kemudian dari SD Al-Azam Tembalang, Kota Semarang untuk kategori Sekolah Islam dengan Inovasi Pembelajaran Kreatif. Ini kalau tidak salah sekolahnya di Ini di dekat rumah saya ini. Sinarwoloyo ya, Tembalang ya. Iya. Di dekat rumah saya juga. Ini juga yang berikutnya, Tetangga. iya, berikutnya juga dekat rumah saya lagi nih. Ini tetangganya Septi semua. kayak tetangga saya semua kayaknya. Ini baik, yang berikutnya juga dari SD Islam Tulus Harapan Kota Semarang ya. Sekolah Islam unggul dengan inovasi pembelajaran Al-Quran metode Taki. Metode Taki, metode yang seperti apa Mas Iya, Sulis? nanti biar dijelaskan Oke. ibunya ya. Nanti kita tanya ya ke Ibu dari SD Islam Tulus Harapan ini. Ya, selamat untuk SD Islam Tulus Harapan Kota Semarang. Mendapatkan piagam dan juga trofi penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia 2026. Selanjutnya kita ke Magelang, Septi, Ya. SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang. Kategori sekolah unggul, prestatif dan berbudaya nasional. Selamat untuk SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang. Ini kota asalnya Septi ya? Betul sekali. Jadi ini tetangga dan kota asal ya. Kok, Nah, kok semuanya berkaitan ya. Oh iya, pas Tapi itu ya. memang SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang ini luar biasa. Ya luar biasa. Ini jadi pilihan kalau di Magelang, itu pilihan utama memang. kok ya pas ya kalau nggak tetangga asal gitu ya. Iya, terima kasih dan selamat untuk SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang. Dan berikutnya Ibu Nurul Komaria SAG MSI sebagai guru madrasah inovatif dalam pembelajaran Al-Quran dan Tahfiz dari MI Tahfizul Quran Al-Ashror Gunung Pati Kota Semarang. Ini juga jauh loh Mas. Iya. Iya, ya, turun gunung karena dari Gunung Pati ya. Dari gunung ke Pati ke Semarang lagi. Bolak-balik berarti ya. Bolak-balik. Baik. Selanjutnya Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorojo Kendal untuk kategori Inovasi Digitalisasi Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam modern. Ya, selamat untuk Sabilur Rasyad Islamic Boarding School Kendal, pesantren ramah lingkungan, harmoni ilmu dan alam berbasis Al-Quran. Nah, yang berikutnya ini juga masih dari Kendal, Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo. Oh, kebalik ya? Oh, tadi kurang berurutan. Mohon maaf Ibu, ya. Yang ini dari Sabilur Arsad Islamic Boarding School Kendal. Ya, selamat untuk Syabilur Rasyad Islamic Boarding School Kendal ya sebagai pesantren ramah lingkungan, harmoni ilmu dan alam berbasis Al-Qur'an.
Selanjutnya PAUD RA Homeschooling Al-Firdaus Semarang untuk kategori inovasi pendidikan berbasis karakter Qurani. Ini sekolahnya di Jatisari BSB. Iya. Di Bundaran Jatisari masuk perumahan sebelah kanan. Oke, apal sekali ya? Apal. Oh, apal ya. Di Jatisari BSB ya, sampai tahu di bundaran belok kiri sama belok masjid kanan. sebelah mananya? Sebelah masjid. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oke. Belakangnya Alfamart. Oke. Nanti Alfamartnya dibeli sama Saya curiga ada Al-Firdaus. driver ojek online ya sebenarnya ya. Alfamartnya Oke. nanti dibeli sama Al-Firdaus jadi sekolahannya. Oke, baik. Selamat untuk Homeschooling Al-Firdaus Semarang ya, PAUD RA dan juga homeschooling. Inovasi pendidikan berbasis karakter Qurani. Ya, baik. Selamat sekali lagi. Dan selanjutnya dari Wong Aman Gautama Wangsa. Ketua Yayasan Kong Kau Hui sebagai tokoh inspiratif pengelola sekolah gratis Kuncup Melati Semarang. Iya, Ini ini luar biasa salah ya. satu sekolah yang mengajarkan toleransi yang sangat tinggi kepada murid-muridnya. Betul, jadi di situ juga dari banyak kalangan ya Iya, yang dari berbagai bersekolah kalangan. di situ. Betul. Gratis lagi tadi disebut. Gratis Namanya bagus ya. tanpa biaya apapun. Mana? Kuncup Melati. Kuncup Melati. Bukan Mekar Melati tapi Kuncup. Biasanya kalau Mekar itu TK. Oh gitu, Mekar. TK Mekar Melati atau Tunas Melati gitu. Mekar biasanya. itu koperasi. Oh, Jawabnya. koperasi ya. Yang katanya lagi mau turun ya kayaknya ya bunganya, kok apal saya ya. Selamat untuk Wong Aman Gautama Wangsa ya. Selanjutnya Bapak Agus Hermawan, Ketua Yayasan Hajah Kartini Undaan Kidul, Kudus, kategori pelopor integrasi PAUD Pusat Ekonomi dan Kesehatan Anak. Dari Kudus ya, jadi ini dari Kudus. Pekalongan, Semarang, Kendal, Kendal, Magelang, Magelang, oh iya Magelang dan juga Kudus. dari Kudus Undaan, lereng Gunung Muria. Oke, ini tahu nggak lebih tepatnya di sebelah mananya, apal enggak? Iya, setelah kampus UMK. Di Oke. sampingnya itu pom bensin, Bener kayaknya memang ini. sebelah kanan jalan. Oke, baik, selamat untuk Bapak Agus Hermawan. Dan Oke, kita beri jangan tepuk turun tangan dulu. sekali lagi Bapak Ibu untuk para penerima penghargaan di sesi yang pertama ini. Dan untuk berfoto bersama, Nah ini seperti biasa Pak Bayagi memberikan komando, oke. memberikan arahan. Trofi yang ada di sebelah kanan dan piagam ada di sebelah kiri. Oke. Nah, oke, biar seragam. Nah, oke. Trofi ada di sebelah tangan kanan dan piagam di sebelah kiri. Trofinya untuk diangkat sedikit ke atas. Ya. Oke, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, kamera utama yang ada di sebelah sana ya. Banyak sekali kameranya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu para penerima penghargaan di sesi yang pertama Anugerah Pendidikan Indonesia 2026. Untuk para penerima penghargaan sesi pertama jangan pulang dulu ya. Nanti kita foto bersama-sama dengan penerima penghargaan sesi kedua dan ketiga di akhir acara. Oke, saya kira masih semua akan tetap bertahan sampai selesai ya, sampai selesai nanti. Baik hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi kedua Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 untuk para insan yang mengabdikan ilmu, dedikasi dan keteladanan bagi lahirnya generasi masa depan. Dan mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga menghadirkan inovasi, kreativitas, dan terobosan untuk membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, serta mampu bersaing di tengah perubahan zaman. Sebelum para penerima naik untuk menerima penghargaan di atas panggung, mari kita simak tayangan video tentang perjalanan dan pengabdian mereka yang layak mendapat apresiasi Anugerah Pendidikan Indonesia 2026.
Pendidikan vokasi di era digital menuntut kesiapan yang lebih dari sekedar keterampilan, melainkan juga membutuhkan adaptasi, inovasi, dan karakter yang kuat. SMK Muhammadiyah 1 Semarang atau SMK Mutusmart merupakan sekolah yang berfokus pada prestasi, inovasi, dan terobosan kurikulum. Melalui kelas industri bisnis digital dan animasi, sekolah ini membekali siswa dengan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja, sekaligus menanamkan kesiapan berwirausaha. Sejak 2020, sekolah ini ditetapkan Kemendikbudristek sebagai SMK Center of Excellence. Lalu pada tahun 2021, SMK Mutusmart ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan yang menekankan pada pengembangan fasilitas modern dan kemitraan dunia usaha dan industri. Mengusung semangat mendidik dengan hati, sekolah ini berfokus menggabungkan adab dan ilmu, melatih keterampilan komunikatif, bernalar kritis, dan berjiwa peduli. Sebuah proses pendidikan yang utuh, mencetak generasi berakhlak mulia, siap kerja, dan siap menciptakan peluang di era digital. Pendidikan yang utuh adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman. SMA Islam Terpadu Ihsanul Fikri Mungkit sebagai SMA IT pertama di bawah jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia di Karisidenan Kedu, mampu menghadirkan sinergi antara kurikulum nasional dan nilai-nilai Islam. Sekolah ini membentuk generasi yang cerdas secara spiritual, emosional, dan intelektual, serta membekali siswa dengan wawasan global melalui program bilingual dan rintisan internasional. Melalui program intensif tahfidz, bahasa, dan riset, serta kegiatan santri masuk desa dan leadership camp, peserta didik ditempa tidak hanya dalam ilmu, tetapi juga dalam karakter dan kepemimpinan. Dukungan sertifikasi guru Al-Quran, serta persiapan menuju perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, menjadi bagian dari komitmen pendidikan berkelanjutan. Sebuah langkah nyata dalam mencetak generasi berdaya saing, yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Keberhasilan program pendidikan di sebuah sekolah tak lepas dari peran pemimpin yang visioner dan inovatif, yang mampu menggerakkan perubahan dari dalam. Kepala SMA Negeri 1 Candiroto, Temanggung, Aisyah Widyastuti, SPD, menghadirkan integrasi antara inovasi pendidikan, ketahanan pangan, dan konsep adiwiyata yang berkelanjutan. Melalui kepemimpinannya, gerakan penanaman tanaman pangan seperti ketela pohon, ketela rambat, dan kopi dilaksanakan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari pembelajaran nyata. Tidak hanya itu, kegiatan kokurikuler selama 8 hari mengangkat kopi sebagai potensi lokal Temanggung, mulai dari edukasi jenis, pengolahan, hingga pengembangan produk berbasis kopi. Di bawah arahannya, SMA Negeri 1 Candiroto menunjukkan komitmen kuat dalam memadukan keunggulan akademik, kesadaran lingkungan, dan penguatan potensi daerah. Sebuah kepemimpinan yang menginspirasi, menghidupkan pendidikan yang relevan, berakar, dan berdampak nyata. Dr. Imron, SPD, MPD, merupakan sosok pendidik progresif, akademisi, dan penggerak organisasi yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Di luar rutinitasnya sebagai guru di SMAN 1 Lasem, Rembang, pemilik nama pena Imron Wijaya ini punya visi besar terhadap kualitas guru yang diwujudkan melalui peran strategisnya sebagai Sekretaris Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Sekretaris IGI Jawa Tengah, Imron memegang peran sentral dalam roda organisasi, mulai dari konsolidasi anggota, penyusunan program kerja, hingga penyempurnaan landasan struktural organisasi. Di SMAN 1 Lasem, Imron bukan sekadar pengajar, melainkan fasilitator pembelajaran dan mentor bagi peserta didik maupun rekan sejawat. Pengalamannya berinteraksi langsung dengan dinamika pendidikan jenjang SMA, membuatnya sangat memahami tantangan real yang dihadapi oleh guru dan siswa di lapangan. Kepemimpinan di sekolah tidak hanya tentang mengelola pendidikan, tetapi juga menggerakkan literasi dan menghadirkan inovasi manajemen yang adaptif terhadap zaman. Dr. Widyawati Palupi, SPD MPD, merupakan sosok pendidik yang aktif membawa perubahan di dunia pendidikan, khususnya di bidang literasi dan manajemen sekolah modern. Peraih gelar doktor di bidang pendidikan bahasa ini terlibat aktif dalam berbagai program strategis nasional, termasuk program Micro-Credential GTK Kemdikbudristek pada subbidang pengembangan literasi. Sebagai Kepala SMP Negeri 3 Salam, Kabupaten Magelang, ia juga banyak menulis tentang konsep kurikulum sebagai proses dan praksis pendidikan yang berpijak pada landasan filosofis yang kuat. Sebuah dedikasi yang menegaskan bahwa pendidikan yang maju lahir dari kepemimpinan yang visioner dan menginspirasi. Pendidikan di sekolah Islam modern tidak hanya membentuk akhlak dan karakter, tetapi juga menumbuhkan inovasi, kepedulian lingkungan, serta semangat riset generasi muda. Sekolah Menengah Islam Terpadu Bina Amal Semarang merupakan sekolah berbasis inovasi lingkungan dan sains yang terus melahirkan prestasi membanggakan.
Lembaga pendidikan yang menaungi SMP dan SMA ini mendorong siswa menghasilkan karya ilmiah aplikatif yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan karya ilmiah remaja. Komitmen tersebut terbukti melalui raihan medali emas di berbagai ajang lokal, regional, nasional, hingga internasional. Dengan kurikulum berbasis karakter berlandaskan semangat soleh, mandiri, berprestasi, SMIT Bina Amal Semarang berhasil menjadi salah satu sekolah unggulan nasional dalam bidang sains dan inovasi. Sebuah ikhtiar pendidikan yang memadukan iman, ilmu, dan kepedulian terhadap masa depan bumi. Di tengah arus zaman yang terus bergerak, pendidikan menuntut keberanian untuk berinovasi. Di Surakarta, SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat hadir sebagai wujud langkah itu. Mengintegrasikan pembelajaran berbasis digital dengan budaya literasi yang kuat, sekolah ini menghadirkan perpustakaan terakreditasi A, e-library, hingga podcast siswa sebagai ruang tumbuh bagi gagasan dan kreativitas. Inovasi juga tercermin dalam tata kelola melalui aplikasi Sipomas yang mengintegrasikan layanan, manajemen, e-rapor, hingga ujian berbasis komputer dalam satu sistem terpadu. Namun di atas semua itu, nilai-nilai keislaman tetap menjadi fondasi, membentuk karakter dan arah generasi. Perpaduan iman, ilmu, dan teknologi menjadikan sekolah ini sebagai salah satu yang unggul di Surakarta. Di era digital, inovasi layanan perpustakaan menjadi kunci, membuka akses pengetahuan yang lebih luas dan memperkuat keberhasilan proses pendidikan. SMPIT Harapan Bunda Semarang menghadirkan transformasi melalui pengembangan perpustakaan digital yang memudahkan akses buku bagi siswa dan guru. Melalui layanan ini, peminjaman dan pengecekan stok buku dapat dilakukan secara daring dan real-time, didukung fasilitas Wi-Fi serta fitur saran koleksi buku. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendorong tumbuhnya minat baca di lingkungan sekolah. Sebagai sekolah berbasis Islam terpadu, SMPIT Harapan Bunda Semarang juga menegaskan komitmennya dalam penguatan karakter Qur'ani, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran. Sebuah langkah nyata, menghadirkan pendidikan yang adaptif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Guru yang kreatif dan inovatif mampu mengubah proses belajar menjadi ruang yang menyenangkan dan menginspirasi. Ana Rahmawati Ningsih, SPD, MPD, guru SMP Negeri 2 Cepiring, Kabupaten Kendal, dikenal sebagai sosok pendidik berdedikasi yang aktif menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris secara lebih mudah, komunikatif, dan menyenangkan. Melalui pendekatan kreatif, Guru Ana mendorong kemampuan bahasa Inggris siswa dengan mengintegrasikan teknologi, metode komunikatif, serta suasana belajar yang interaktif dan inspiratif. Tidak hanya aktif dalam pembelajaran, Ana juga banyak meraih prestasi di bidang penulisan kreatif serta menjadikan literasi sebagai bagian penting dari pengabdiannya di dunia pendidikan. Sebuah dedikasi yang menegaskan bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi penggerak semangat belajar yang membuka jendela dunia melalui bahasa dan literasi. Pendidikan tidak selalu lahir dari ruang kelas formal. Di ruang-ruang non-formal, terutama dalam dunia kuliner, keterampilan hidup dan kreativitas justru tumbuh nyata. Nanan Wiryono, owner WL Home Kitchen Cooking School Semarang, berhasil meramu pendidikan kuliner bagi berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga profesional. Melalui metode pembelajaran inovatif, lembaga pendidikan non-formal ini menekankan 80% praktik langsung di dapur profesional, mengajarkan teknik memasak lokal hingga internasional. Prestasi pun terus diraih, baik oleh pengajar maupun siswa di tingkat internasional dan melahirkan chef-chef yang sukses membangun usaha kuliner mandiri. Dari dapur sederhana hingga panggung global, lahir karya, rasa, dan masa depan yang dimasak dengan penuh keyakinan. Ya, baik, itu tadi untuk di sesi yang kedua ya penghargaan ini, dan kami akan undang satu persatu para penerima penghargaan di sesi yang kedua. Yang pertama dari SMK Muhammadiyah 1 Semarang dengan kategori Sekolah Inovatif dalam kelas Industri Bisnis Digital dan Pengembangan Karakter. Kami mohon untuk bisa segera naik ke atas panggung. Kemudian SMA Islam Terpadu Iksanul Fikri Mungkit untuk kategori sekolah juara dengan tadbits intensif dan sertifikasi guru Al-Quran. Dan yang berikutnya, Ibu Aisyah Widyastuti SPD, Kepala SMA Negeri 1 Candiroto Temanggung, sebagai Kepala Sekolah Inovatif dalam mendukung ketahanan pangan
Kemudian Bapak Dr. Imron SPD MPD untuk kategori inovator pembelajaran dan penggerak transportasi pendidikan. Oke, dan berikutnya Ibu Dr. Widyawati Palupi SPD MPD, Kepala SMP Negeri 3 Salam, Kabupaten Magelang, sebagai penggerak literasi dan inovasi manajemen sekolah. Kemudian SMP IT SMA IT Bina Amal Semarang untuk kategori sekolah Islam terpadu berbasis sains dan inovasi lingkungan. Dan juga kami undang dari SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta sebagai sekolah inovatif berbasis digital dan literasi. Nah, ini sekolahnya di seberang tempat tinggal saya. Oh Jadi, gitu ya, sekarang ada yang dekat rumahnya ya. Seberang masih 3 kilo lagi maksudnya ya. SMP Lumayan. IT Harapan Bunda Semarang untuk kategori inovasi layanan perpustakaan digital. Dan berikutnya kami undang Ibu Ana Rahmawati Ningsih SPD MPD, Guru SMP Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal, sebagai guru kreatif dan inovatif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya Ibu Nanan Wiryono, owner WL Home Kitchen Cooking School, kategori pelopor sekolah kuliner modern yang inovatif. Oke, baik. 10 penerima penghargaan di sesi yang kedua ini akan menerima piagam dan juga trofi penghargaan yang diserahkan oleh Direktur Jawa Pos Radar Semarang, Bapak Baihaki. Nah, ini ada bermacam-macam latar belakang ya Iya, di sesi kedua ini. Saya Untuk kalau para Ibu fotografer, dokumentasi agak mundur sedikit, 1 langkah ya. ya Tadi briefingnya begitu, 1 langkah. mundur satu langkah beneran ini ya? Iya, 1 Oke, langkah. agak mundur sedikit. Oh, Oke, dipanggil baik. satu-satu. Oke, untuk penerima penghargaan dari SMK Muhammadiyah 1 Semarang untuk bisa maju ke depan dan menerima piagam serta trofi penghargaan. Ini kategori apa, Septi? Sekolah inovatif dalam kelas industri bisnis digital dan pengembangan karakter. Iya, selamat untuk SMK Muhammadiyah 1 Semarang sebagai sekolah inovatif dalam kelas industri bisnis digital dan pengembangan karakter. Udah pernah ke sana, Mas Ulis? Belum pernah. Oke, habis ini tolong diajak ya Pak ini. Selanjutnya SMA Islam Terpadu Ihsanul Fikri Mungkit, kategori sekolah juara dengan target intensif dan sertifikasi guru Al-Quran. Ini juga dari Kabupaten Magelang. Mungkit, Ya, Mungkit, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. mungkit nanti, mungkit besok. Ini dekat kantor DPRD. Kabupaten, ya. Ya, memang ini juga sekolah yang kalau di Magelang ini menjadi salah satu rujukan, Mas Ulis di sana rujukan. tuh. Ya, Ternyata sekolah tidak yang hanya pilihan utama Ya, gitu. ternyata tidak hanya rumah sakit saja yang Iya, rujukan, karena memang ya. pilihan ini. Pilihan biasanya, oh kalau mau pengen sekolah yang begini-begini, oh ke Ihsanul Fikri aja gitu katanya. Oke, baik. Dan berikutnya penerima penghargaan Ibu Aisyah Widyastuti SPD, Kepala SMA Negeri 1 Candiroto Temanggung, sebagai Kepala Sekolah Inovatif dalam mendukung ketahanan pangan. Wah, ini mendukung program pemerintah Betul. ketahanan pangan. Ini memang latar belakangnya yang di sesi kedua ini Ya. beragam ya. Ini sekolahnya membuka lahan sawah, padi dan jagung. Ya, selamat untuk Ibu Aisyah Widyastuti sebagai Kepala SMA Negeri 1 Candiroto Temanggung. Berikutnya, Dr. Imron SPD MPD, kategori inovator pembelajaran dan penggerak transformasi pendidikan. Wajahnya Pak Imron ini saya kok agak ini ya, familiar gitu ya. oke. Saya ingat-ingat dulu ini Pak. Pak Imron ini wajahnya saya mirip siapa ini? Mirip siapa ya? Mirip Pak Imron ya.
Oke, dan berikutnya Ibu Dr. Widiawati Palu PSPD MPD, Kepala SMP Negeri 3 Salam, Kabupaten Magelang. Oh lagi loh Kabupaten Magelang. Banyak ya. Penggerak literasi dan inovasi manajemen sekolah. Ini Magelang kayaknya juara umum ya, memborong banyak gelar. Masih kalah dengan yang di Semarang. Kayaknya Semarang juga banyak sekali backgroundnya bermacam-macam. Ya, selamat. Selanjutnya SMP IT SMA IT Bina Amal Semarang untuk kategori Sekolah Islam Terpadu berbasis sains dan inovasi lingkungan. Ini sekolahnya di Kiai Saleh, Jalan Kiai Saleh. Di tengah kota ya? Ya, tetangganya kita. Kita di atas, ini betul. sekolahnya di bawah. Tetangga agak jauh sebenarnya ya. Ya baik, dan Ini masih piagam diberi penghargaan. piagam penghargaan dan juga trofi. Selanjutnya untuk SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta sebagai sekolah inovatif berbasis digital dan literasi. Solo, ini Solo. Oke. Solo. Kalau tim sepak bolanya itu Persis Solo, SMP ya. Persis ya? Persis. Selalu persis berarti ya? Ya, ini sekolahnya dekat dengan lapangan Kota Barat, Oke. Surakarta. Jadi punya lapangan luas ya, Iya. sekolahnya ya. Selanjutnya SMP IT Harapan Bunda Semarang untuk kategori inovasi layanan perpustakaan digital. Ini sekolahnya di Pedurungan, tidak jauh dari tempat tinggal saya. Oke, iya. Kok semuanya dekat dengan rumahmu ya sepertinya Nah, ya. kebetulan tempat tinggal saya kompleks pendidikan. Kompleks pendidikan. Masih 5 kilo maksudnya. Tetangga semua kalau di Semarang ya berarti ya. Oke, selamat untuk SMP IT Harapan Bunda Semarang. Dan berikutnya Ibu Ana Rahmawati Ningsi, SPD MPD, Guru SMP Negeri 2 Cepiring, Kabupaten Kendal. Sebagai guru kreatif dan inovatif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bu Ana ini juga penulis safety. Penulis apa? Iya. Penulis Novel. buku, penulis Macam-macam, novel. iya. Oke, berbahasa Inggris juga Sudah novelnya. 40 novel. Wow, luar biasa, Dan 40 100 novel. lebih buku yang ditulis. Yang paling banyak digemari ini yang apa nih? Wah. Tahu nggak Mas Ulis? Kalau itu Pak Aro, Arif Prianto yang Oh, hafal, yang ya. hafal Pak Aro ya. Nanti kita tanya ke Pak Aro ya. Yang dia punya yang apa ya? Iya, hafal. Iya. Hafal. Oke, selamat untuk Ibu Ana Rahmawati Ningsi, guru kreatif dan inovatif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya Ibu Nanan Wiryono, owner WL Home Kitchen Cooking School Semarang, kategori pelopor sekolah kuliner modern yang inovatif. Iya, Nah, ini ini- kalau Ibu Nanan ini saya biasanya melihat di laman media sosialnya Bapak pengacara ya. Pak John Richard. Tapi saya pernah merasakan masakannya beliau. Oh iya, Luar masakannya. biasa. Wah. Oh saya juga pernah merasakannya karena masakannya tuh memang kalau ngelihat dulu tuh ngelihat di laman media sosialnya nih menggiurkan sekali, jadi ikut PO. Ikut PO dulu waktu Ibu Nanan buka PO ya, itu luar Ini biasa keren. istimewa masakannya. Ya. Saya waktu itu sampai nggak mau pulang, Septi ya. Oh gitu ya, Soalnya masih banyak masakannya. karena pengen belum. bawa pulang ya makanannya ya, ini masakannya luar biasa dan sekolahnya ini ya, WL Home Kitchen ini juga kalau ngelihat wow video-videonya itu kayaknya asik gitu ya, belajar Iya. masak itu jadi nggak membosankan memang. Jadi buat saya yang baru tahu bumbu-bumbu sedikit ini harusnya Iya. ikut di WL Home Kitchen juga nih. Oke, baik, ini saatnya untuk berfoto bersama dengan piagam ada di sebelah kiri dan trofi dipegang tangan kanan untuk agak dinaikkan sedikit. Nah, biar
Oke, Bu Nanan mungkin bisa agak merapat ke kanan. Nah. Ya oke, kita hitung 3, 2, 1 dengan senyum yang, senyum yang apa nih? Senyum yang Merekah. Senyumnya yang los gitu. Baik, Baik, terima kami kasih. ucapkan sekali lagi selamat untuk para penerima Kita berikan penghargaan di applause untuk sesi yang penerima. kedua ini. Iya, oke baik sekali lagi selamat. Ada dari Surakarta, Dari Magelang, dari mana lagi? Semarang, Kudus, juga ya. dan Semarang sendiri. Baik Oke. hadirin yang kami hormati, kini tiba saatnya kita di sesi terakhir Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 untuk masyarakat peduli pendidikan. Para penulis, penggiat literasi, Bunda PAUD, serta penggerak pendidikan yang mengabdi melalui bidang dan keahliannya masing-masing. Dan melalui kiprah serta dedikasi mereka, lahir kontribusi nyata bagi tumbuhnya budaya literasi dan kemajuan pendidikan Indonesia. Baik hadirin, mari kita simak tayangan video tentang perjalanan pengabdian mereka yang layak menerima Anugerah Pendidikan Indonesia 2026. Perguruan tinggi berperan penting, tidak hanya mencetak lulusan unggul, tapi juga membangun ruang belajar yang menjunjung moderasi beragama dan keberagaman. Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman atau Undaris Kabupaten Semarang hadir sebagai perguruan tinggi swasta dengan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan penguatan ekosistem akademik. Di bawah kepemimpinan Rektor Dr. Ida Zahara Adiba, SAG MSI, Undaris menghadirkan terobosan nyata dengan menerima mahasiswa mancanegara seperti dari Timur Leste yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan global. Selain itu, penguatan moderasi beragama terus dihadirkan melalui integrasi nilai kebangsaan dan toleransi dalam kehidupan kampus yang merangkul keberagaman mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya. Sebuah komitmen pendidikan yang inklusif, membentuk generasi yang cerdas, terbuka, dan mampu hidup berdampingan dalam perbedaan. Perguruan tinggi berbasis agama memiliki peran penting dalam menanamkan ilmu, akhlak, serta semangat toleransi di tengah keberagaman bangsa. Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK Jateng di Wonosobo merupakan perguruan tinggi berbasis pesantren yang menjunjung tinggi nilai pluralisme dan keterbukaan dalam kehidupan kampus. Meski berpijak pada nilai-nilai Islam, UNSIK membuktikan bahwa tradisi keagamaan dapat berjalan selaras dengan sikap terbuka terhadap perbedaan suku, ras, dan budaya. Melalui penguatan moderasi beragama atau wasatiyah, kampus ini aktif menanamkan nilai toleransi kepada seluruh sivitas akademika sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang damai dan harmonis. Sebuah ikhtiar pendidikan yang menegaskan bahwa ilmu, iman, dan kemanusiaan dapat tumbuh bersama dalam keberagaman Indonesia. Pendidikan dasar hari ini menuntut perspektif global dan pijakan yang kuat pada praktik nyata. Program Magister Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus mampu menghadirkan program berakreditasi unggul yang konsisten berinovasi dalam pengembangan pendidikan dasar. Dengan kurikulum berstandar global, sistem perkuliahan hybrid yang adaptif, serta pendekatan pembelajaran berbasis praktik dan riset, program ini berhasil mencetak pendidik yang kritis, kreatif, dan profesional. Didukung oleh dosen ahli serta capaian alumni yang membanggakan, program MPD Universitas Muria Kudus menegaskan perannya sebagai pusat keunggulan pendidikan. Sebuah komitmen yang terus melahirkan generasi pendidik masa depan Indonesia yang mampu berpikir global, bertindak nyata, dan memberi dampak berkelanjutan. Tidak semua cahaya lahir dari tempat yang terang. Sebagian justru tumbuh dari keterbatasan yang diperjuangkan. Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang berdiri di garis depan membuka akses bagi mereka yang sering terabaikan. Melalui program rekognisi pembelajaran lampau, Fakultas Agama Islam Unisula menghadirkan pendidikan tinggi bagi para guru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini bukan sekedar program, melainkan keberpihakan bahwa pendidikan bermutu tidak boleh berhenti di kota besar. Setiap guru dimanapun berada berhak tumbuh dan dimuliakan.
Ribuan lulusan menjadi bukti bahwa komitmen ini bukan janji, melainkan kerja nyata. Dari langkah yang berani ini, lahir perubahan, mengangkat harkat para pendidik bangsa, dan menyalakan cahaya baru bagi masa depan Indonesia. Penelitian adalah jantung dari kemajuan pendidikan, melahirkan pengetahuan baru yang memberi solusi nyata, terutama dalam bidang terapi dan pengobatan berbasis alam. Dr. Sri Sumarni, Bidan Master of Midwifery, akademisi dan pakar kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang, dikenal melalui kontribusinya dalam penelitian kesehatan ibu dan anak, serta perannya sebagai pengajar dan pembimbing klinis. Berbagai inovasi berfokus pada terapi komplementer dan herbal sebagai alternatif dalam penanganan kesehatan reproduksi dan kehamilan. Di antaranya, penelitian tentang efektivitas nanopartikel jahe merah dalam meredakan nyeri dismenore primer pada remaja putri, serta fokus pada penelitian tentang daun kelor dan kemanfaatannya untuk meningkatkan kadar hemoglobin, menurunkan gula darah dan kolesterol, serta menstabilkan asam urat. Sebuah ikhtiar ilmiah yang menghadirkan solusi, menghubungkan riset dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Transformasi pendidikan anak usia dini berawal dari kepedulian untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang sama. Bagi Hajah Inggit Soraya, SSN MM, PAUD bukan sekedar jenjang pendidikan, melainkan fondasi peradaban masa depan. Saat angka partisipasi sekolah di Kota Pekalongan berada di angka 91%, istri wali kota Pekalongan ini memilih bergerak melalui kolaborasi nyata. Melalui gerakan Jaring AUD, Bu Inggit menyatukan kader PKK dan Posyandu untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan sejak dini. Juga menginisiasi Kampung Wajar, membangun kesadaran masyarakat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Lewat program Dolan PAUD, Ibu Inggit Soraya hadir mendampingi para pendidik, mendengarkan, berbagi praktik baik, serta memastikan lingkungan belajar yang layak bagi anak-anak. Sebuah dedikasi yang menegaskan bahwa setiap anak adalah harapan dan setiap langkah pendidikan adalah ikhtiar menjaga masa depan bangsa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Khalid SIP MM, tak pernah lelah mewujudkan harapan bagi anak putus sekolah untuk kembali belajar ke bangku kelas. Khalid menghadirkan berbagai inovasi dalam menurunkan angka anak tidak sekolah secara signifikan. Melalui program Gerakan Kudu Sekolah, anak-anak yang putus sekolah diajak kembali belajar dengan dukungan data bantuan sosial seperti PIP, pelibatan perangkat desa serta penguatan PKBM melalui program paket A, B, dan C menjadi langkah nyata yang berkelanjutan. Upaya ini mengantarkan Kabupaten Pekalongan meraih peringkat pertama tingkat Jawa Tengah. Sebuah ikhtiar yang mengembalikan hak anak untuk belajar dan membuka masa depan mereka kembali. Pendidikan seni musik bukan sekadar tentang nada dan irama, melainkan ruang untuk membangun rasa, identitas, dan peradaban budaya yang berkelanjutan. Irni Wanda, seorang profesional di bidang kebudayaan dan musik Indonesia, berperan sebagai penelaah teknis kebijakan di Direktorat Film, Musik dan Seni, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan. Lulusan pendidikan seni musik UNES ini aktif dalam berbagai inisiatif pengembangan ekosistem musik lokal yang berkelanjutan. Irni kerap menjadi narasumber dalam pembahasan kebijakan strategis musik Indonesia, serta mendorong kemitraan internasional dan diplomasi budaya. Melalui peran dan kontribusinya, Irni Wanda menghadirkan ruang bagi tumbuhnya musik sebagai kekuatan budaya bangsa. Pendidikan keagamaan adalah fondasi membentuk generasi Qur'ani yang kokoh dalam akidah, rajin dalam ibadah, dan berakhlakul karimah. Dr. Haji Bahrul Fawaid, SHI, SH, MSI, Ketua Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran Kota Semarang, masa jabatan 2019-2024 dan 2025-2030, memiliki komitmen tinggi dalam memperkuat kualitas pendidikan Al-Quran melalui peningkatan profesionalisme, akreditasi lembaga, serta perlindungan hukum bagi para pendidik. Dengan lebih dari 7.000 pendidik LPQ, upaya ini diarahkan untuk mencetak generasi Qur'ani yang tidak hanya kuat dalam iman, tetapi juga memiliki kecintaan pada tanah air dalam bingkai NKRI.
Sebagai dosen Fakultas Hukum Unwahas, Dr. Bahrul juga menghadirkan inovasi layanan, mulai dari psikologi, konseling, hingga bantuan hukum, serta memfasilitasi studi lanjut S1 hingga S3 bagi para pendidik LPQ. Sebuah ikhtiar yang menegaskan bahwa pendidikan Al-Quran tidak hanya menjaga nilai, tetapi juga membangun masa depan bangsa. Di balik kemajuan sebuah bangsa, selalu ada tangan-tangan yang bekerja melampaui batas, menjaga harapan tetap hidup dan masa depan tetap terarah. Tanoto Foundation hadir sebagai mitra pembangunan yang konsisten meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Melalui berbagai inisiatif strategis, Tanoto Foundation berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting, penguatan praktik pengasuhan dan stimulasi dini, peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, serta pengembangan generasi muda melalui program beasiswa. Pendekatan yang dijalankan berupa penguatan sistem berkelanjutan melalui kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional, serta didukung oleh pemanfaatan data, riset, dan advokasi kebijakan. Iya, baik. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk penerima penghargaan di sesi yang terakhir ini ya. Dan kami tentu saja akan mengundang sekali lagi satu persatu para penerima penghargaan. Yang pertama dari Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman atau Undaris dengan kategori perguruan tinggi swasta yang responsif dalam penguatan moderasi beragama. Selanjutnya Universitas Sains Al-Quran Unsik Jateng di Wonosobo untuk kategori perguruan tinggi berbasis agama junjung tinggi pluralisme. Dan berikutnya program Magister Pendidikan Dasar atau MPD Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus dengan kategori program Pasca Sarjana Unggul dalam inovasi pendidikan dasar berbasis global dan praktik nyata. Dari Kudus kita kembali ke Semarang, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang, kategori top fakultas pencetak pendidik berkarakter Islami dan penggerak pendidikan daerah 3T. Selanjutnya, Ibu Dr. Sri Sumarni BDNM MIT, Ketua Prodi Kebidanan Pasca Sarjana Poltekkes Kemenkes Semarang, sebagai dosen penggagas terapi komplementer dan herbal untuk penanganan kesehatan reproduksi dan kehamilan. Selanjutnya Ibu Hajah Inggit Soraya, SSN, MM, Bunda PAUD Kota Pekalongan, kategori transformasi pendidikan, penggerak angka partisipasi sekolah PAUD. Dan selanjutnya Bapak Holid SIP MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Dengan kategori inovasi penurunan angka anak tidak sekolah melalui program Gerakan Kudu Sekolah. Selanjutnya Ibu Irniati Wanda SPD, MAP, kategori inovator pendidikan seni, musik tradisional, dan budaya. Dan berikutnya kami mengundang Bapak Dr. Haji Bahrul Fawaid, SHI, SH, MSI, Ketua Batko LPQ Kota Semarang, sebagai inisiator studi lanjut S1, S3 bagi pendidik LPQ melalui Batko LPQ Kota Semarang. Selanjutnya Tanoto Foundation, kategori Mitra Pembangunan Sumber Daya Manusia, bidang pendidikan. Baik, dan selanjutnya tentu saja kami mengundang Bapak Baihaki ya sebagai Direktur Jawa Pos Radar Semarang untuk menyerahkan piagam dan juga trofi penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia 2026. Yang pertama Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Undaris, kategori perguruan tinggi swasta yang responsif dalam penguatan moderasi beragama. Ini kampusnya di Ungaran ya. Kalau Gedang Anak. Gimana? Di Gedang. Gedang. Oh, nama wilayahnya ya. Gitu. Ya. Tapi kalau Undaris kalau kita ke arah Bawen itu sudah ini ya, eye catching Ya, gitu loh. pertigaan ininya ya, gapuranya itu, di depan itu sudah Undaris, sudah sangat nampak gitu. Pertigaan ke kiri ke Undaris, kanan itu ada warung gado-gado. Oke. Pas ya Ibu. Warung gado-gado ya yang diingat ya. 74. Oke, baik, terima kasih.
Dan selanjutnya dari Wonosobo ini ya, Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK, perguruan tinggi berbasis agama, junjung tinggi pluralisme ya. Ini kuliah di sana hawanya dingin terus. Dingin. Kalau nggak salah UNSIK itu di wilayah Kalibeber kalau nggak salah ya. Kalibeber ya. Kalibeber ya. Kalibeber. Kalibeber Wonosobo. Sudah ya, pernah itu ke sana? Sudah pernah, karena di daerah sekitar situ juga ada banyak pondok pesantren juga di situ. Kalau nggak salah ya. Kalibeber ya. Nanti kita minta konfirmasi ke Bapak ya, betul nggak itu lokasinya di Kalibeber ya. Ya, selamat untuk Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK Wonosobo. Jangan lupa untuk penerima kategori pertama atau sesi pertama dan kedua disiapkan piagam dan penghargaannya, nanti kita foto bersama. Iya. Selanjutnya program Magister Pendidikan Dasar MPD Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus. Untuk kategori program Pasca Sarjana unggul dalam inovasi pendidikan dasar berbasis global dan praktik nyata. Baik, selamat untuk program Magister Pendidikan Dasar ya dari Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus. Selanjutnya dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Unisula. Untuk kategori top Fakultas Pencetak Pendidik berkarakter Islami dan penggerak pendidikan daerah 3T. 3T ya, berarti 3 triliun. 3 triliun. Ini kampusnya di Kaligawe, meskipun di daerah panas tapi masuk kampusnya adem. Masuk kampusnya adem. Ya, terakhir Pohonnya saya banyak. minggu Ya, kemarin. betul. Selamat Fakultas Agama Islam Unisula Semarang. Iya. Selanjutnya Dr. Sri Sumarni BDN MMID, Ketua Prodi Kebidanan Pasca Sarjana Poltekkes Kemenkes Semarang, kategori dosen penggagas terapi komplementer dan herbal untuk penanganan kesehatan, reproduksi, dan kehamilan. Tadi salah satu hasil penelitiannya dari daun kelor. Dari daun kelor Iya. untuk ini ya, Terapi komplementer. herbal ya, terapi herbal juga ya, penanganan kesehatan reproduksi dan kehamilan. Menarik ini. Nanti kalau butuh daun kelor, Ibu bisa menghubungi saya. Begitu. Kamu Ya. juga jualan daun kelor? Nggak banyak Atau- pohon di Oh tempat banyak saya. pohon. Kira kali aja bisa dibisniskan juga ya, kalau banyak kan pohonnya kan. Kita bisa kerjasama nanti ya. Oke baik, selamat untuk Ibu Dr. Sri Sumarni BDN MMID. Dan selanjutnya Bunda PAUD Kota Pekalongan, Ibu Hajah Inggit Soraya SSN MM. Sebagai dengan kategori transformasi pendidikan penggerak. Angka partisipasi sekolah PAUD. Ibu Inggit ini sehari-hari dari pagi sampai malam itu muter ketemu anak-anak, emak-emak, ibu-ibu PKK. Sebagai Bunda PAUD, Bunda PAUD. Bunda literasi, ya kan? Iya. Pokoknya anak-anak di Pekalongan harus pinter-pinter. Berarti sekarang ini anak-anaknya yang sekolah PAUD udah makin banyak ya. Jadi berbahagialah ya, bersyukurlah warga Pekalongan memiliki ibu wali kota yang peduli dengan pendidikan anak usia dini. Baik, betul sekali. Selamat sekali lagi untuk Bunda PAUD Kota Pekalongan Hajah Inggit Soraya SSN MM. Baik, selanjutnya Bapak Khalid SIP MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan untuk kategori inovasi penurunan angka anak tidak sekolah
melalui program gerakan Kudu Sekolah. Kudu, wajib, harus ya. Jadi Wajib. ini programnya semuanya yang tidak sekolah harus sekolah Iya. di Kabupaten Pekalongan. Jadi di Kabupaten Pekalongan itu tidak boleh tidak ada anak yang tidak bersekolah. Iya, karena Kabupaten Pekalongan ini juga wilayahnya sangat luas ya. Luas. Dengan kontur wilayah yang beragam gitu. Betul. Ada yang di pegunungan, ada yang di Pantai. pantai dekat kota, jadi macam-macam gitu ya. Tantangannya juga luar biasa. Ya, selamat untuk Bapak Holid SIP MM dan selanjutnya Ibu Irniati Wanda SPD MAP sebagai inovator pendidikan seni musik tradisional dan budaya. Keren ya tadi lihat videonya ya, Dari ternyata busananya sudah kelihatan kalau beliau ini seniman seni musik. banget gitu Iya. ya. Tadi lihat videonya, wow ternyata memang Luar biasa, iya, bisa main musik macam-macam dan lulusan dari seni musik juga tadi ya, Oh, dari iya. seni musik di Universitas Negeri Semarang. Kalau tidak salah tadi loh ya. UNES, Gunung UNES, Pate. betul. Ya, lulusan UNES Semarang. Selanjutnya Dr. Haji Barul Fawaid SHI, SHMSI, Ketua Batko LPK Kota Semarang, kategori inisiator studi lanjut S1, S3 bagi pendidik LPK melalui Batko LPK Kota Semarang. Batko itu kalau nggak salah Badan Koordinasi Safety. Iya. LPK, Lembaga Pendidikan Nah. Quran. Batkonya kan sudah dijelaskan, jadi Iya. LPK-nya juga harus dijelaskan dong. Batko LPK Kota Semarang ya. Baik, selanjutnya dari Tanoto Foundation, Mitra Pembangunan Sumber Daya Manusia bidang pendidikan. Ya, ini salah satu foundation yang sangat concern dengan dunia pendidikan Betul, dan sangat kemajuan peduli. SDM di tanah air. Di Kota Semarang ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang disupport oleh Yayasan Tanoto. Jangan lupa untuk Bapak Ibu penerima penghargaan sesi pertama dan kedua disiapkan piagam dan penghargaannya, nanti akan foto bersama-sama dengan peserta Penerima atau sesi ketiga ini. Betul, tapi setelah foto bersama khusus sesi ketiga terlebih dahulu ya. Betul. Oke, baik. Dan saatnya untuk berfoto bersama di sesi yang ketiga ini untuk para penerima penghargaan. Dan selanjutnya untuk Bapak Ibu penerima penghargaan di sesi yang pertama dan kedua untuk juga bersiap untuk berfoto bersama. Oke, 3, 2, 1. Ya, mungkin agak lebih naik lagi sedikit yang belum, nah biar kelihatan makin oke. Ini Oke, wajahnya cukup? 3, 2, ekspresif, oke. oke? Ya, oke. Baik, kalau gitu Baik. untuk yang para penerima penghargaan Untuk di Bapak sesi yang jangan turun dulu. pertama dan kedua. Untuk penerima sesi yang pertama dan kedua bisa naik ke atas panggung untuk foto bersama-sama. Ya. Silakan kami mohon untuk Bapak Ibu para penerima penghargaan di sesi yang pertama dan kedua untuk ikut berfoto bersama ke depan. Nah, ini ditata terlebih dahulu. Nih tim sigap sudah langsung sigap. Iya. Jadi nanti ada yang duduk, ada yang berdiri. Oke, posisinya seperti apa? Ke depan, ibu-ibu mungkin yang di depan atau seperti apa? Silakan untuk tim penata dekorasi. Monggo Bapak, silakan untuk bisa bergabung Ya, ke atas bisa panggung. naik ke atas panggung Monggo Bapak Ibu yang untuk penerima sesi yang pertama dan kedua. dan membawa piagam serta trofi penghargaannya. Untuk Ya. teman-teman dokumentasi bisa jarak ya, jangan terlalu dekat, agak mundur. Baik, kami silakan
Yang masih ada di belakang ya. Kami tunggu Bu, jadi tidak usah buru-buru, nggak usah lari Bu, kita tunggu Bu. Oke, silakan untuk bergabung ke atas panggung. Masih ada yang di belakang tadi? Masih ada? Yang sedang mengambil piagam, kalau tidak salah tadi masih ada yang di belakang yang jalan ke belakang. Oke, ya monggo Bapak Ibu yang memegang trofi. Ya, ini sudah rapi. Oke, Mas Pratono, sudah rapi Mas Pratono. Oke. Oke, sekali lagi kita hitung. 3, 2, 1. Oke ya, berikan senyuman termanis. Senyuman termanisnya ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke. Sudah cukup? Oke, mungkin dengan gaya yang berbeda enggak ya? Ini biasanya Cukup, kita buat baik, tiktokan cukup, Pak, ya. pakai gaya-gaya bermacam-macam tuh buat tiktokan ya. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk para peserta atau penerima penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia 2026. Berarti malam hari ini total ada 30 penerima penghargaan ya. Betul. Dengan berbagai hal yang sudah dilakukan, gitu, kiprah-kiprahnya dengan latar belakang yang beragam. Selamat kami ucapkan kepada seluruh penerima Anugerah Pendidikan Indonesia 2026. Malam ini menjadi saksi bahwa setiap pengabdian yang tulus akan selalu menemukan cahaya penghormatan. Dan semoga dedikasi yang telah ditorehkan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir, serta menginspirasi lahirnya generasi Indonesia yang cerdas, berakhlak, dan bermartabat. Dan ketika malam ini perlahan usai, semoga bersemangat pendidikan tetap hidup di setiap langkah pengabdian kita. Sampai jumpa kembali di Anugerah Pendidikan Indonesia 2027, persembahan Jawa Pos, Radar Semarang, dan Radar Semarang Academy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Malam boleh berakhir, namun cahaya pendidikan akan terus menyala melalui dedikasi para penerima Anugerah Pendidikan Indonesia 2026. Selamat dan terima kasih atas pengabdian yang telah menginspirasi negeri. Semoga setiap langkah menjadi amal, setiap karya menjadi cahaya bagi generasi. Sampai jumpa kembali di Anugerah Pendidikan Indonesia 2027. Persembahan Jawa Pos Radar Semarang.